Oke teman-teman, kenapa ya ketika kita tidak ditagih oleh DC, kadang itu malah lebih menakutkan teman-teman, ya. Kenapa demikian? Nah, akan kita bahas dalam video kali ini, ya. Jadi kasusnya itu ada orang yang dia itu galbay, tapi dia malah panik karena tidak diteror oleh pihak pinjol. Nah, kalau kayak gitu, sebenarnya masalah utamanya adalah di mental kita ya, teman-teman. Mungkin ketika kita galbay pinjol, kita selalu berpikir nanti akan diteror, nanti akan diancam, nanti akan disebar data, nanti akan dihina-hina dan sebagainya. Nah, itu psikologi kita yang sudah kena dan kita udah kena mental duluan, teman-teman. Padahal faktanya, guys, hanya dengan karena mentang-mentang kita galbay pinjol, tidak bisa semerta-merta kita itu dihina, disebar datanya, atau bahkan diintimidasi oleh pihak pinjol atau DC lapangan itu sendiri. Ya, tidak bisa teman-teman, karena mereka itu sudah diatur semuanya oleh undang-undang bahwa tidak boleh mengintimidasi, mengancam, atau menyebarkan data kita. Jadi mulai dari harga diri, terus data diri, ya, itu semuanya aman teman-teman. Jadi jangan sampai kita itu merasa takut oleh adanya DC lapangan atau ketika kita galbay. Seperti itu. Nah, di sini akan kita bahas tentang sistem pinjol. Mereka itu, teman-teman, sebenarnya strateginya itu simple, yaitu memainkan rasa takut kalian. Jadi kayak apa ya, guys ya? Sebenarnya pinjol ini mirip game psikologi aja gitu loh, guys. Selama kalian tenang, kalian yang akan menang gitu. Mau DC lapangannya itu galak, mengancam, atau melakukan apapun, tapi kalau kita itu tetap tenang, maka mereka tidak bisa melakukan apapun, guys. Kita tidak bisa diintimidasi, kita tidak bisa diancam, kita juga tidak bisa diteror. Bahkan kalau sampai mereka mengancam dan kita itu orangnya tenang, kita bisa mengancam balik mereka. Kita tinggal bilang saja, "Loh, kamu kok mengintimidasi saya? Padahal sudah jelas kamu tidak boleh mengintimidasi saya. Kalau kamu sampai mengancam saya akan laporkan kamu ke pihak OJK." Kalau kalian berani seperti itu, nanti DC lapangannya itu juga akan takut teman-teman. Karena dia beresiko dipecat oleh pihak pinjolnya. Bahkan nanti pinjolnya pun bisa ditutup kalau sampai mereka terbukti melakukan penagihan yang di luar aturan yang telah ditetapkan oleh undang-undang. Ya, jadi sudah jelas kita itu jangan sampai psikologi kita itu kena duluan. Bahkan ketika belum galbay aja kita udah mikir, wah nanti akan diteror, wah nanti akan diancam dan sebagainya. Ya mungkin di pinjol-pinjol lain seperti itu dan memang semua pinjol rata-rata ya biasanya seperti itu. Tapi ingat teman-teman, ini adalah game psikologi di mana kita tidak boleh kalah dan jangan sampai kita diatur oleh mereka, teman-teman. Ya. Terus kemudian, kenapa ada DC lapangan yang dia itu tiba-tiba menghilang? Nah, biasanya DC lapangan yang tiba-tiba menghilang itu disebabkan karena kita sudah terlalu lama galbay ya, guys ya. Nah, karena kita sudah terlalu lama galbay, biasanya DC lapangannya itu akan mengganti target kepada orang-orang yang lebih baru gitu, teman-teman. Ya, mereka ada yang baru galbay sebulan itu biasanya didahulukan daripada orang-orang yang sudah galbay lama. Karena yang sudah galbay lama ini biasanya dia sudah masuk ke data-data yang nanti pengaruhnya itu ke slik OJK dan sebagainya itu ya guys ya. Jadi tingkat intensitas penagihannya itu berkurang seiring berjalannya waktu teman-teman. Oke, jadi intinya apa? Intinya ketika, intensitas atau penagihannya itu sudah sedikit melunak dan kita sudah jarang mendapatkan ancaman dan sebagainya, maka jangan berpikir hutang kita selesai, tidak ya teman-teman. Itu hanyalah tanda kalau biasanya DC lapangannya itu ganti target. Kita tetap harus melunasinya, tapi ya nanti kalau sudah punya uang. Kalau belum punya uang ya mau gimana lagi ya guys ya. Dan saya ingin memastikan satu hal bahwa kalian tidak akan bisa dipenjara
hanya karena galbay pinjol. Jadi tetap semangat, kita satukan barisan kita ya guys ya. Jangan sampai kita mau diancam, mau diintimidasi, mau direndah-rendahkan oleh pihak pinjol atau DC lapangan karena kita hanya meminjam dan pinjaman kita itu ya ditawarkan oleh mereka. Ulang mereka sendiri kok yang nawarin kita pinjol, ya kan? Mereka menawarkan kepada kita pinjaman, ya sudah kita pinjam. Kok ternyata kita belum punya uang untuk mengembalikan, ya udah itu hal lain dan mereka juga harus tunduk pada undang-undang di mana semua warga Indonesia termasuk kita itu dilindungi ya guys ya, harga dirinya, hartanya, kemudian diri sendiri kita, data kita, privasi kita semuanya itu dijaga dan diatur oleh undang-undang. Jadi mereka tidak bisa sewenang-wenang ya. Nah, di sini ada data dan fakta pendukung serta sumber referensi yang sudah saya kumpulkan. Kalian bisa baca-baca sendiri. Kalian juga bisa share di kolom komentar cerita kalian ya, teman-teman. Jangan lupa subscribe jika info ini bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.